memiliki keterbatasan anggota fisik tidak membatasi kita untuk berkarya dan bekerja. Nah, senang sekali saat ini Tribun Bali berkesempatan langsung bertemu dengan driver Gojek, yaitu Bapak Fahrul yang selama ini cukup viral ya, karena beliau disebut-sebut sebagai driver Gojek yang jago berbahasa Inggris di Bali. Saya juga bersama Head Bali Nusra Gojek, Mas Rai Bimantara. Oke. Baik, kita ngobrol-ngobrol santai ya Mas. Hari ini senang sekali kami bisa bertemu langsung. Terima kasih Gojek sudah kami diberi kesempatan untuk wawancara langsung dengan driver Gojek kita yang sangat luar biasa ya, menginspirasi. Jadi begitu banyak yang terinspirasi dari tayangan TikTok, kemudian media sosial yang beredar saat ini. Mas Fahrul? Fahrul. Ya. Nama lengkapnya siapa Mas? Nama saya Fahrul Amrullah. Iya. Oke, Mas pernah kebayang nggak kalau Mas bakal se-viral ini? Jadi begitu jutaan sudah orang yang nonton ya? Ya, karena waktu itu direkam secara diam-diam, saya tidak menyadari kan. Jadi saya kerja seperti biasa aja, ngantor orderan. Pas sampai udah hampir tengah malam itu kok banyak pesan masuk. Teman-teman ini kirim link itu kan, Mas viral apa gitu kan. Pas buka di media sosial itu ternyata baru sudah tahu banyak ya sekali sudah yang banyak sekali berkomentar, tentu positif ya Mas. Nah, syukurnya buat motivasi saya untuk inilah jadi lebih semangat. Selain Masnya yang bersemangat, para warga juga ya, masyarakat Indonesia juga terinspirasi sekali dengan semangat Mas Fahrul tersebut. Bisa diceritakan ya Mas kisahnya? Mungkin kita tahu sendiri ya, kita menyadari bahwa ada keterbatasan fisik, tapi itu tidak membatasi. Bagaimana awalnya Mas? Ini sudah sejak lama atau baru? Seperti yang viral itu, saya lahir normal hingga 10 tahun itu kecelakaan kan. Dari situ berproses, banyak belajar juga, dan pingin mandiri dari kecil itu kan. Nah, berapa kali untuk mencari kerja nggak dapat, hingga ketemu Gojek itu 2018 itu saya iseng daftar awalnya. Diterima nggak ya? Ditanya cuma gini aja, Bapak bisa bawa motor? Bisa lah Mbak. Kalau nggak bisa saya nggak punya SIM. Boleh Mbak? Boleh Pak. Gitu aja, langsung simple, sesimpel itu. Sesimpel itu ya? Iya, karena jadi, bawa dokumen lengkap sudah. Nah, pernah merasa dapat penolakan nggak atau merasa minder ketika bertemu dengan customer? Iya. Saya kalau minder sih sebenarnya enggak. Cuman karena khawatir ada beberapa customer itu kan melihat kayak geli gitu kan. Jadi saya butuh penjelasan, Mbak, mohon maaf, atau Kak, mohon maaf, saya ini awalnya kecelakaan bukan karena suatu penyakit. Jadi nggak perlu khawatir. Iya. Juga saya tidak pegang sama sekali makanannya gitu kan. Dan memang kalau untuk memasukkan makanan itu ke dalam saya nggak bisa kan. Jadi pihak Aristo bantu saya dimasukin, nanti sampai di sana cuman saya sodorkan tas itu dan customer sendiri yang mengambil dari dalam tas itu. Mungkin Mas Rai supaya masyarakat lebih paham ya, supaya lebih bisa diterima juga. Bisa ada nggak dari Gojek itu sebenarnya beliau ini memang pantas untuk menjadi driver walaupun dengan keterbatasan. Ini saya baca juga di berbagai komentar itu sangat mengapresiasi Gojek ya, masyarakat, karena beliau sudah dipekerjakan seperti itu. Bagaimana prosesnya? Ya, jadi Pak Fahrul sudah join di tahun 2018 dan saat itu betul sekali beliau datang ke kantor kemudian untuk mendaftarkan diri sebagai mitra Gojek, dan kami melihat bahwa ada kemauan keras di situ untuk Bapak Fahrul ini bekerja. Selain itu secara fisik juga memadai untuk membawa kendaraan, makanya dikonfirmasi apakah membawa kendaraan bisa atau tidak, dan itu masih aman. Kemudian selain itu dari sisi dokumen dan syarat administratif juga terpenuhi Mbak, seperti surat kelakuan baik, dokumen kendaraan, surat kelakuan baik juga ya. SKCK itu. Betul, maka dari itu sesuai dengan spirit kami juga untuk mendukung zero barrier atau nol hambatan, kami pun juga mengapresiasi dengan sangat baik Pak Fahrul yang datang untuk mendaftarkan. Datang waktu itu penuh harapan gitu ya Bapak. Iya. Kami proses dan sampai dengan saat ini Pak Fahrul sudah mendemonstrasikan dengan sangat baik service excellence untuk pelanggan di semua servis layanan kami.
Dan ini juga menjadi salah satu komitmen untuk inklusivitas juga ya, bahwa semua orang punya porsi dan kesempatan yang sama untuk bisa mandiri dan berkembang seperti itu. Artinya memang beliau memenuhi ya. Iya. Waktu pertama daftar itu sempat takut ditolak nggak, Pak? Sempat juga, karena sebelumnya sudah beberapa kali nyoba di Jawa itu kan. Iya. Gak ada tanggapan, cuma dikasih janji aja gitu kan. Saya paham sih, mungkin karena keadaan saya, ya udahlah, mau apa lagi kan, nggak bisa maksa juga. Ya, waktu di Gojek itu jadi semangat. Ya baik, Mas Fahrul. Artinya di balik keterbatasan itu, kami melihat bahwa Mas Fahrul punya kelebihan. Iya. Salah satunya yaitu bahasa Inggris. Selain bahasa Inggris ada bahasa lain nggak kira-kira, Mas? Belum, Ya. karena fokus di situ. Oke, baik. Nah itu pun sangat berkesan sekali. Itu seperti apa, Mas, prosesnya? Apakah dari Gojek yang kan saya lihat Gojek kan memang selalu ya memberi juga memberi pelatihan untuk drivernya, selain mungkin berawal dari Masnya sendiri. Seperti apa proses belajarnya itu, Mas? Ya, saya berhenti sekolah setelah 3 bulan dari kecelakaan itu. 1 tahun kemudian saya berpikir bagaimana nanti saya untuk bekerja di masa depan. Jadi berpikir kalau pakai otot nggak bisa ya. Jadi berpikir pakai otak, mungkin ada ide lah. Bahasa Inggris waktu itu, barangkali saya bisa jadi guide. Caranya belajar itu? Belajar, baca buku, terus lihat TV, mengikuti pengucapan. Lalu sembunyi saya di kamar, membayangkan saya bertemu dengan orang asing, jadi tanya jawab sendiri. Seperti itu Iya, ya, Mas, luar biasa selama sekali. beberapa tahun itu begitu. Jadi sampai nenek saya itu, kamu ngomong sama siapa, dibuka penasaran. Mbak jangan diganggu, aku mau sendiri gitu kan. Tadi itu padahal lagi belajar, gitu ngomong-ngomong sendiri. Dari situlah berkembangnya. Dan itu tidak sia-sia ya. Nah, akhirnya itu ketika ke Bali, bagaimana prosesnya, Mas, dari Jawa terus akhirnya memilih ke Bali? 2012 itu saya anggaplah liburan, main ke pantai. Jadi teman-teman tuh nggak tahu kalau saya tuh udah ada basic bahasa Inggris. Jadi tiba-tiba ngobrol kan, kaget, diliatin aja. Pulang si orang asing itu, tamunya itu udah pulang. Jadi saya diajak ngomong 4 mata. Kamu diam aja kalau bisa bahasa Inggris. Gitu. Loh kenapa? Di sini aja bantu aku, nggak usah pulang udah. Tahu gitu kamu enak di sini dari dulu. Aku kan nggak ngerti kalau ada kebutuhan orang di situ kan. Jadi ya dari situ terus berkembang, bahasa Inggrisnya bisa ngobrol tiap hari. Kan. Jadi ya sampai sekarang Artinya masih ada. kemampuan bahasa itu membuka peluang baru ya, Mas. Ada nilai plus. Ya. Nilai plus. Yang awalnya merasa susah mendapatkan kerja seperti itu, ternyata di sini itu sangat berguna sekali, Iya, walaupun benar. dengan keterbatasan fisik. Iya, Ya. Oke. Begitu. Kalau di Gojek sendiri, Masnya dengan bahasa Inggris yang dimiliki tersebut, apakah ada fokus misalnya khusus daerah Kute yang banyak bule atau nyampur aja seperti Napi? Kalau dari Gojek sendiri Iya, tidak? iya. Sebenarnya kalau dari Gojek kita ada platform namanya BBM, Bengkel Belajar Mitra. Di mana Bengkel Belajar Mitra itu tidak hanya tentang bagaimana mitra membawa kendaraan dan juga memberikan pelayanan, tapi salah satunya juga ada tentang informasi penggunaan bahasa Inggris, terutama di Bali kan ya daerah turis. Kemudian ada informasi-informasi lain tentang swadaya dan seterusnya. Dan kebetulan dengan Pak Fahrul ini, Pak Fahrul terlibat di banyak aktivitas ya di Mitra ya, seperti misalkan yang acara bakti sosial, Aktif bersih-bersih sekali beliau, pantai, ya. Iya, beberapa Betul. kali. Dan yang terakhir juga ada roadshow untuk pengenalan produk swadaya, Pak ya, itu kita juga bergabung bersama di satu forum. Gitu. Kalau tanggapan dari Gojek sendiri, Mas, bagaimana dengan Mas Fahrul ini yang setidaknya ini mengangkat Gojek nih? Oke. Secara viral. Ya, kalau untuk tanggapan dari saya mewakili Gojek, tentunya kami sangat berterima kasih pada Pak Fahrul yang sudah menunjukkan persistensi yang sangat baik dalam bekerja, memberikan selalu pelayanan yang excellence dan bagus ke pelanggan. Bahkan komen-komen dari rating beliau juga bagus semua, hampir semua bagus. Dan hal itu pun juga mendasari kami untuk memberikan apresiasi ke Pak Fahrul dan entitled untuk driver jempolan di Gojek.
Ada apresiasi khusus nanti. Betul nanti ada Wah, apresiasi kita khusus tunggu juga. ya Pak, Baru. karena Baik. ini belum selesai sesinya. Sabar ya Pak. Oke. Wah, Surprise. surprise ya. Iya. Oke. Baik, Mas Fahrul, kalau boleh saya tahu, kalau dalam aktivitas berkendara itu normal saja nggih? Artinya tidak ada kendala sama sekali supaya masyarakat juga merasa Nyaman. aman, nggih, nyaman. Untuk kalau lagi bawa penumpang, motor sih masih normal, cuman saya kasih penjelasan agar penumpang nyaman. Jadi biasa saya gini sebelum berangkat, mohon maaf Kak, sebelum berangkat saya mau beri penjelasan sedikit. Oh kenapa Pak? Saya ada keterbatasan, jadi saya setirnya pakai satu tangan. Tapi untuk berkendara dan kendaraan juga itu sudah layak dan sesuai dengan ini. Jadi jangan khawatir ya. Nanti kalau ada gimana tinggal bilang aja. Coba dulu, oh nggak apa-apa. Malah ini nggak kasih bintang 5 gitu, diapresiasi. Oke, menarik sekali ya. Baik, kalau Mas Fahrul sendiri ada harapan nggak untuk Gojek? Karena selama ini kan Mas Fahrul merasa susah mendapat kerja, ternyata Gojek ini loh yang dengan tulus langsung menerima seperti itu. Iya, mungkin sedikit aja sih mewakili, mungkin ada beberapa teman-teman yang di luar sana yang seperti saya itu kan, yang sudah bergabung. Boleh nggak saya Pak Ragi untuk menjelaskan kalau mungkin bisa pilih untuk, kan kadang-kadang itu kan ada fitur pilihan yang on terus kan, kayak GoRide-nya. Kalau saya kan ada keterbatasan, jika lagi kondisi macet itu nggak bisa bawa penumpang, udah capek. Mungkin itu sih. Untuk selebihnya sih saya udah mengapresiasi luar biasa karena sudah memberi peluang untuk kak saya gitu kan. Selebihnya itu aja sih. Siap. Iya. Udah luar biasa sudah Gojek. Artinya setiap hari selalu dapat penumpang ya Pak? Karena sekarang ada fitur pilihan, jadi saya bisa nonaktifkan. Kalau lagi kondisi jalan udah longgar, saya onin lagi gitu. Ya, itu fitur untuk begini preferensi layanan. Begitu. Jadi untuk Pak Fahrul, misalkan beliau mengaktifkan layanan GoFood, berarti nanti preferensi Masuknya layanannya food. di GoFood seperti itu. Artinya ada jam-jam khusus Mas Fahrulnya bekerja ya? Kan biasanya jam-jam macet itu kita udah pasti tahu ya. Jadi lihat situasi aja, kalau lagi macet saya offin dulu, jadi fokus di food atau pengiriman barang yang kecil-kecil itu. Sehari berapa jam bekerjanya Mas, di sini? Rata-rata lah. 8 jam lah itu. Tapi bisa lebih saya, karena memang apa ya, saya juga sendiri kan di rumah, jadi ngobrol sambil kerja kan santai gitu. Bisa lama lebih dari itu, lebih dari 8 jam kadang. Gitu. Oke, baik. Ini yang kita tunggu-tunggu ya, Mas. Surprise juga buat Mas Fahrul. Ada apresiasi dari Gojek? Ya, jadi mungkin sekaligus untuk apresiasi dari Gojek ini kami berikan sekaligus harapan agar Pak Fahrul ini bisa selalu menginspirasi dengan kinerja, dengan persistensi dan layanan terbaik yang beliau selalu berikan kepada pelanggan-pelanggan Gojek. Semoga hal ini bisa menjadi inspirasi baik itu untuk Bali secara umum, secara khusus dan juga Indonesia secara umum ya. Amin. Mungkin itu untuk penyerahan berikutnya. Mungkin saya ada sedikit dari Gojek Pak untuk driver jempolan. Karena Bapak kan memberikan layanan yang sangat baik. Kemudian juga ditunjang dengan performance yang baik juga. Bagus nih. Betul. Ini nanti kita ada apresiasi untuk Pak Fahrul. Gitu. Artinya mungkin, performanya itu udah bagus nih kok dari sebelum viral ini ya Pak? Dari sebelum viral. Karena saya tahu Pak Fahrul even sebelum ada berita tersebut. Saya sudah tahu dan kenal dengan beliau. Begitu. Simbolis aja ya. Baik, ini simbolis ya, ada apresiasi dari Gojek untuk Mas Fahrul. Betul. Ya. Bagaimana? Kami persilakan. Langsung saya serahkan aja ya. Baik. Oke, ini apresiasi untuk Mas Fahrul Amrullah sebagai driver jempolan. Ini nanti ada beberapa apresiasi yang akan kami berikan seperti GoPay, kemudian ada sembako dan juga atribut helm. Ini silakan diterima Pak Fahrul. Saya pegang saya begini. Untuk fotonya silakan berdua aja. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.